Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di 3 bulan pertama tahun 2025 ya. Oke, jadi di sini kita akan lihat energi generalnya di Januari, Februari, Maret ya. Oke, baik. Tapi sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung aja kita mulai dulu dengan intip-intip sedikit energi di tahun 2024 ini, terutama di bulan-bulan terakhirnya ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi di situ ya. Berikut ada di situ. Oke, ini King of Swords, Knight of Swords ya, bukan King. The High Priestess. Baru ini dia King of Swords. Terus kemudian ada energi dari kemudian ada di situ, dan kemudian energinya ada di situ. Oke. Jadi kalau Mari lihat kamu di sini tuh nampaknya sudah menunjukkan dirimu bahwa kamu nggak mau ya situasi yang kamu dan dia hadapi, terutama situasi yang kamu hadapi ya di beberapa bulan terakhir ini tuh berkelanjutan ya, berulang-ulang di situ. Jadi kayak misalnya gini, Mari lihat katakanlah dari awal tahun ya, katakan saja begitu ya, ada kondisi keadaan yang sebenarnya nggak mau kamu alami. Misalnya kayak ada jarak antara kalian berdua gitu ya, atau lebih banyak di situ tuh ributnya, lebih banyak cekcoknya gitu ya, atau yang kayak ya kamu bolak-balik merasa diabaikan, diabaikan, tidak ya, diabaikan itu kan tidak diperdulikan gitu ya. Kamu punya pasangan, tetapi kamu seperti kayak tidak merasa bahwa ada dia dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi kayak yang ngapa-ngapain kamu sendiri gitu ya, baik itu menghadapi tantangan hidupnya kamu atau dia nggak ada ketika kamu ingin berbagi kebahagiaannya kamu gitu ya. Jadi fungsi keberadaannya dia dalam hidupnya kamu itu tuh, kamu rasa itu tuh sangat kurang sekali gitu ya. Sekalinya kalian ketemu, sekalinya kalian ngobrol, itu tuh bisa berantem gitu ya. Bisa berantem di sana. Gitu. Atau ya katakan dalam 10 kali obrolan, 3 atau 4 diantaranya itu tuh diisi dengan tawuran gitu loh. Ya. Dan kamu udah kayak ngerasa capek gitu loh. Ngadepin situasi yang seperti ini tuh kok kayaknya melelahkan gitu ya. Berat gitu. Menghadapi yang kakak gini tuh berat. Gitu ya. Kamu juga kayak yang sering resah, sering cemas gitu ya. Secara emosional, kamu bisa kayak cukup sering gitu loh, berusaha untuk menenangkan sisi emosinya kamu gitu ya, menenangkan sisi sedihnya kamu, sisi kesepiannya kamu, sisi marahnya kamu gitu ya. Banyak di sana tuh keluar energinya kamu gitu loh ya. Untuk beberapa juga kayak kalian seperti tanda kutip capek nungguin dia gitu ya. Capek nungguin dia dalam artian itu tuh bisa secara nyata fisik gitu ya. Kamu capek nungguin dia kapan dia pulang, kapan dia datang, kapan dia menghubungi gitu ya, atau kapan dia berubah. Nah di sana ya, kapan dia berubah jadi lebih elok, seperti
harapannya kamu gitu ya. Dia bisa kayak yang lebih romantis gitu ya, dia bisa lebih sabaran lihat kamu atau menghadapi kamu gitu ya, dia bisa lebih royal ke kamu, baik itu tuh mungkin dari sisi uang kah, sisi uh, waktu kah gitu ya, segala-galanya lah. Kamu ingin dia bisa lebih bermurah hati ya, bermurah hati kepada dirimu gitu. Nah, tetapi kemudian karena lelah dengan situasi yang seperti itu terus menerus, kamu di beberapa bulan terakhir 2024 kayak yang bilang udah deh gitu lah, udah deh, kayaknya kalau nunggu-nunggu yang kayak seperti itu tuh repot ya, capek kamunya gitu. Jadi di sini tuh kamu yang ini situasi yang kamu hadapi, kamu bilang harus berubah gitu ya. Jadi yang tadinya kamu resah, gelisah, cemas menunggu kedatangan dia, ini contoh aja ya. Kamu yang seperti udah aku isi aja lah waktu-waktunya aku ini tuh dengan ngapain kek gitu ya, sambil joget-joget kek, apa kek, masak-masak kek gitu ya, sambil utak-atik kamu punya mobil kek gitu-gitu ya. Jadi yang kayak kamu nggak mau hubungan asmara ini tuh terlalu menyita ya, terlalu menyita perhatiannya kamu gitu lah ya, terlalu mengkuras energinya kamu nggak mau gitu ya. Jadi kamu yang kayak mencoba untuk lebih aktif, mencoba untuk lebih produktif, karena ya kamu bilang bahwa kamu harus berubah di sini gitu ya, dalam menjalani hubungan ini harus berubah di sana gitu ya. Walaupun memang perubahan ini tuh bukan ke arah untuk berpisah gitu ya, tapi perubahan untuk kayak biar kamu bisa kuat aja gitu ya, biar kamu bisa tahan aja ngejalanin hubungan gitu loh ya. Jadi kayak yang kalau kamu suntuk terus, kalau kamu sedih terus, kalau kamu kesepian terus, membiarkan rasa sepi ini, membiarkan rasa sedih ini menggantung di emosionalnya kamu bilang ini akan menjadi sarana untuk menyedot habis energi kebahagiaannya kamu. Jadi kamu bilang enggak bisa gitu ya. Terutama kalau kalian ini tuh udah rumah tangga gitu kan. Kalau rumah tangga itu kan opsi-opsi berpisah itu tuh ada, tetapi itu tuh hanya akan datang ketika menghadapi kekerasan secara mental dan emosional yang berlebihan kan gitu ya, baru kepikiran tentang berpisah. Dan itu tuh bisa durasinya cukup sering gitu. Kalau yang dalam situasi kayak kamu ini sakit-sakit mungkin ya, kamu rasain sakit-sakit, tapi sakitnya itu tuh ibaratnya masih di batas toleransinya kamu gitu loh. Jadi ya tadi manuver kamu itu tuh mari nampak setidaknya sampai akhir 2024 gimana biar hubungan ini tuh tetap ada, tetapi kamu yang menjalani, kamu yang menjadi bagian dari hubungan ini tuh tidak merasa terlalu menderita tanda kutip gitu ya. Nah, si pasangannya kamu sendiri memang kalau ngelihat begini ya modelnya dia. Kalau dia itu tuh sikapnya ini ya agaknya lebih akan mengkondisikan dirinya untuk tenang gitu ya, untuk tenang, untuk kalem gitu ya. Namun kekalemannya dia ini tuh bisa kamu anggap kelewatan gitu loh ya. Kamu butuh temen bicara, kamu butuh temen ngobrol, kamu butuh temen hahaha, kamu butuh teman untuk loncat sana loncat sini, menikmati hidup, jalan sana jalan sini dan sebagainya gitu ya. Tapi dia bisa kayak cukup kalem gitu. Jadi ketemu sama kamu misalnya ketika kalian pacaran, dia kok ngerasa cukup seperti selonjoran aja di rumah gitu ya, ya nonton televisi ya sana ya, nonton sinetron aja lah gitu ya. Sementara yang mungkin kamu memang kamu hobi nonton misalnya gitu ya, tapi kamu maunya tuh
nonton ya di bioskop kah, ya sampai ya sambil ada acara jalan-jalannya gitu ya, sambil ada acara makan-makannya di luar, ngemil-ngemil apa gitu ya, maunya kamu tuh rame gitu lah. Nah tapi dia di situ tuh enggak udahlah gini aja lah gitu ya. Atau misalnya yang kayak kamunya mau liburan gitu, tetapi si pasangannya kamu di situ tuh maunya yang udah liburannya deket-deket aja, atau ya liburannya kita isi dengan ngapain gitu ya. Nah pokoknya kayak nggak, agak-agak kurang cocok gitu loh. Kamu rasa gaya stylenya dia gitu ya, ngejalani hubungan ini dengan stylenya kamu di sana. Dia akan lebih memilih aktivitasnya dia, aktivitas yang cocok dengan dia lah gitu ya, daripada kayak mempertimbangkan pilihannya kamu gitu loh. Ya jadi di sini tuh kamu bisa yang beb, kita jangan di rumah aja dong gitu ya. Aku nggak usah masak hari ini, kita dinner aja lah di luar, sekaligus kita ngapain kek gitu ya di luar gitu kan. Karena kamu udah suntuk nih di rumah mulu misalnya gitu. Nah tapi si pasangan kamu enggak, aku udah capek. Mendingan aku ngegame aja gitu-gitu ya. Nah di sana jadi kayak kamu bisa langsung ditolak. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau itu tuh langsung ditolak sama si pasangannya kamu gitu ya. Nah jangan-jangan di situ juga lah terjadi pancingan, kamu jadi bersungut-sungut, akhirnya bertengkar lah gitu kan jadinya kan. Nah di sana dia membela dirinya, kamu juga membela dirimu gitu. Itu tuh hal-hal yang begitu gitu, mari lihat, menjadi problemnya kalian. Kalau untuk hal-hal yang gede-gede gimana gitu ya, kayaknya enggak gitu. Tapi hal kecil mungkin saja lumayan sering gitu loh. Kamu rasain lumayan sering hal-hal kecil, ribut-ribut kecil, tapi dia kalau diakumulasikan jadi banyak gitu ya. Itu yang bikin kamu jadinya lelah gitu loh. Ya. Nah, ketika kamu mengisi hidupnya kamu dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan hatimu gitu ya, itu tuh bisa bikin pasangannya kamu juga kok kurang seneng gitu loh ya. Jadi kayak yang dia, ngapain sih kamu kayak gitu-gitu. Jadi dia bisa kayak nunjukin dia komplain sama kamu gitu ya. Atau dia kayak mempertanyakan sikapnya kamu itu gitu, aktivitasnya kamu itu gitu loh. Ya, dan itu juga kayak bikin kamu, apa sih ini orang gitu ya, diajak jalan gak mau, tapi giliran aku jalan sama temen-temen aku dikritik, aku dikomplain, aku ditanya-tanya gitu loh ya. Di situ aku ditanya, aku diganggu gitu loh ya. Malah dia kayak misalnya ketika kamu keluar sibuk, dia chatting kamu udah pulang belum, sama siapa, ayo pap gitu ya. Pap apa itu pap ya, foto ya itu ya kan, pap foto gitu ya, kamu sama siapa gitu ya. Nah di sana kan jadi kayak ketika kamu dengan dirinya kamu sendiri beserta hal-hal, ketika menjalani hal-hal yang kamu anggap bisa menghibur kamu, nah itu tadi dianya ngusik gitu, dianya mengusik kamu, atau setidaknya kamu merasa terusik gitu lah ya. Kalau dia mah dia tidak merasa dia mengusik kamu gitu ya, dia kayak yang ngerasa ya patut gitu ya untuk bertanya gitu loh, patut dia untuk komplain misalnya seperti itu ya. Nah tetapi kemudian yang kayak agak lebih cerewet gitu ya, memang kalau mari tangkep agak lebih cerewet dianya ke kamu, tapi tetap masih mager. Kalau untuk kayak kamu kan ingin hidupnya kamu diisi gitu ya. Nah tapi ngisi hidupnya kamu dia nggak mau gitu, hidupnya kamu hanya diisi melalui telinganya kamu aja gitu ya, atau ya melalui indera komunikasinya kamu aja, chattingan kah, teleponan kah, yang kayak gitu itu. Nah, di sana kamu butuh lebih daripada itu, bukannya kamu orang yang nggak bersyukur gitu ya. Ya kamu mau segala indramu bisa menikmati sensasi bahagianya dalam hidup gitu ya. Nah jadi kayak kalau dengan pasanganmu ya kamu rasa agaknya kurang di situ. Nah tetapi ya itu tadi, kalau mari lihat bahwa belakangan hari justru kayak agak lebih sibuk gitu ya pasangannya kamu, seolah-olah dia tanda kutip ngontrol kamu di sana ya. Atau ya tiba-tiba dia kayak bikin kamu geger gitu ya.
bikin kamu apa gitu ya, bikin kamu nggak enak lah, bikin kamu nggak nyaman. Nah, tetapi kamu makin digitu-gituin sama pasanganmu, kamu makin yang kayak makin cuek gitu loh. Kamu jadi kayak makin nggak peduli, kamu malah makin kayak ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan ini tuh udah baik, udah bener gitu loh. Ya, kamu makin dikomplain sama pasanganmu, kamu makin melakukan hal itu gitu. Nah, di situ ya, bahkan kamu yang kayak bisa ada agaknya isu melihat dia punya apa ya, kamu bisa kayak ngelihat si pasangannya kamu ini tuh punya trust issue sama kamu gitu ya. Dia kayak tidak percaya ngelihat kamu gitu loh ya. Dan kadang-kadang kepancing nakalnya kamu. Waduh, rasain kamu ya, sibuk kamu kan. Nah, gitu-gitu kamu. Jadi bisa-bisa beberapa di antara kalian ngerjain si pasangannya kamu gitu ya. Kamu ngerjain dia gitu. Apa yang dia larang malah makin kamu kerjain gitu ya. Kamu lakuin gitu-gitu kamunya ya ke dianya. Tapi ya itu hanya dalam bentuk caranya kamu untuk mengisi hidupnya kamu aja gitu ya. Karena udah sempet gitu loh, hidupnya kamu ini tuh isinya hanya pasanganmu gitu ya. Pekerjaan pasangan, anak-anak. Nah, kalau di situ tuh ada anak-anak. Terbatas gitu loh, terbatas banget hidupnya kamu sejak kamu dengan si pasangannya kamu. Nah, jadi kayak sekarang kamu mau menambahkan gitu ya, memperluas gitu batasan-batasan hidupnya kamu. Nah, tapi ketika kamu melakukan itu, si pasangannya kamu malah bawel, malah cerewet gitu ya. Nah, tetapi di situ apakah dia cemburu lihat kamu? Ada. Kok kayak kamu cari happy-nya tanpa dirinya, di luar hubungan dengan dirinya gitu ya. Namun kalau katakan gini ya, dia yang dia lakukan ke kamu menurut dia itu tuh bener gitu loh. Menurut tolak ukur kebenarannya dia, kebijaksanaannya dia komplain sama kamu, dia memilih ini dan itu dalam menjalani relationship dengan kamu. Pokoknya semua yang dia lakukan di dalam hubungan kalian, dia merasa tidak ada salahnya. Sudah benar gitu loh. Sudah tepat gitu. Ya, jadi kalau kamu merasa bahwa kamu tertekan, kamu terbebani gitu, si pasangannya kamu itu tuh dia tidak tahu kalau kamu mengalami hal itu gitu. Ya. Karena ya aku ngapain memangnya, dia kan seperti itu, aku ngapain ya. Kalau misalnya dibilang woi itu loh Capricorn pasangannya kamu, dia curhat, dia bilang dia berat, dia bilang dia tertekan, dia bilang dia kesepian dan sebagainya. Itu tuh pasangannya kamu tuh Capricorn, dia bisa apa sih gitu, lebay banget gitu ya, namanya aku bikin apa sama dia gitu-gitu ya. Jadi yang kayak kalaupun kami ribut gitu, ya itu sih gara-gara dia juga yang mancing masalah gitu ya. Dia aja itu gara-gara dia, aku kan hanya merespon dia. Di sana ya, di sana. Jadi kayak intinya untuk tutup tahun 2024, mari lihat si pasangannya kamu ini tuh tanda kutip ya, kayak ngejar kamu gitu ya, ngejar kamu, kayak yang ngedeketin kamu tanda kutip ya. Nah, tetapi di sini tuh kamu makin dikejar, kok yo seneng sih kamu ya dapetin atensi pasangannya kamu, perhatian dari dia, energi dari dia, agak-agak gimana gitu ya, agak-agak sibuk dia sama kamu seneng ya kalau mari tangkap ya. Itu yang memang kamu maui dari si pasangannya kamu. Dia punya waktu lebih banyak ke kamu. Walaupun dia bawel-bawel, tapi dibalik kebawelannya dia itu ada juga kayak sensasi membahagiakan kamu gitu ya. Mungkin ya kamu jengkel-jengkel ngelihat dia gitu ya. Tetapi di sela-sela kejengkelannya kamu ada pula di situ sensasi tersendirinya gitu ya. Sensasi bahagia tersendirinya gitu kan. Nah, di sana. Kemudian kita lihat energinya ini tuh untuk di 3 bulan pertama 2025 ya. Oke, jadi di sini tuh memang hubungan kalian akan lebih membaik ya. Di tahun 2025 terutama Januari, Februari, Maret berangsur di sana itu tuh membaik gitu. Jadi
kayak yang ketika kamu memang sudah menyibukkan dirimu dengan apalah gitu ya, bukan hanya kayak suntuk, duduk, bersungut-sungut gitu ya, sedih-sedih gitu ya, bingung-bingung gitu. Kamu isi diri hidupnya kamu dengan kerjaan kah, ngapain kah gitu ya. Nah, justru di situ tuh ada energi antara kalian berdua yang jadinya lebih ini ya, lebih membuat terbukanya kemungkinan baik di situ ya. Jadi ya, si pasangan kamu, tanda kutip, kalau kamu udah nyuekin dia, dia butuh perhatian gitu ya. Kalau kamu cuekin dia, ternyata baru di situ dia butuh perhatian dari kamu gitu ya. Kalau kamu selalu ngasih perhatian, dia anggap itu tuh ya udah hal yang biasa gitu. Tapi begitu kamu tidak sibuk ke dia, wah ini hal yang di luar kewajaran ini, nggak bisa. Oh ini tuh harus ditertibkan kembali, makanya dia bisa akan sibuk sama kamu gitu ya. Yang kamu akan lihat nanti di tahun 2025. Jika dia kayak males gitu ketemu sama kamu, entah itu karena kalian LDR-an hubungannya, nanti dia bisa akan datang ya. Untuk beberapa kedatangannya ini tuh agak sering, atau bisa durasi kedatangannya dia itu tuh bisa panjang. Gitu ya. Oke, dia bukan bolak-balik tiap minggu ketemu sama kamu, tetapi dia akan meluangkan satu kali momen dengan kamu, cuman kayak misalnya dia akan ngajak kamu liburan 1 minggu gitu loh ya. Dia akan stay dengan kamu selama 5 hari gitu ya, 4 hari gitu loh ya di sana. Atau dia yang tadinya itu tuh jarang nelfon kamu, jarang mengawali terjadinya chattingan antara kalian berdua, nanti dia bisa kayak lebih rajin gitu ya. Dia akan lebih rajin di situ. Yang lebih banyak model koneksinya itu tuh ribut melulu. Nah, di sana nanti tidak lagi gitu ya, berkurang dia. Katakan misalnya dalam 1 minggu biasanya kalian tuh ributnya 3 kali gitu ya. Ini tuh bisa ributnya cuma 1 kali gitu ya, atau dalam 2 minggu cuman ributnya tuh sekali aja gitu ya. Jadi ada perubahan di sana, oke? Dan kayak kata Mari tadi, melihat dia berubah ke kamu, oh kamunya seneng gitu ya, kamunya happy gitu, oke? Nah, dan kamu bisa yang kayak, oh kamu mesti diginiin ternyata ya gitu kamunya ya. Jadi kayak kamu dapat clue gimana sih nge-treat si pasangannya kamu ini untuk bisa dapetin perhatiannya dia, untuk bisa bikin dia, nunjukin dia care sama kamu, dia peduli sama kamu, dia takut kehilangan kamu gitu ya. untuk nge-trigger dia, gimana caranya dia itu tuh biar lebih memperhatikan gitu loh, kebutuhannya kamu yang selama ini dia abaikan gitu ya di sana. Oh kamu seneng, kamu happy gitu ya. Jadi yang kayak jadi double gitu loh. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu dapatkan secara emosional kamu puas gitu ya. Bonusnya itu tuh ada hiburan bagi mentalnya kamu ya. Yang tadi, oh ini triknya ya, oh ini jurusnya untuk kamu ya gitu. Kamu dikasih terus, dikasih waktu, dikasih perhatian, dikasih cinta, dikasih harapan, kamu cuek gitu ya. Digantiin posisinya, baru kamunya bisa sibuk ya, baru kamunya bisa peduli ya ke aku gitu ya.
Nah, jadi double di sana kamu dapet dampak ya. Kamu dapet dampaknya berkali-kali lipat jadinya di situ ya. Nah, tetapi kamu nggak mau nih nunjukin sama dia gitu loh. Ya, jadi kamu kayak yang masih jual-jual mahal. Misalnya gini, ketika dia bolak-balik chatting kamu, tahu kamunya bunyi notifikasinya orang handphone kamu kencengin volumenya gitu kan. Ya, kamu tahu, oh dia chatting gitu. Tapi kamu, nanti aja dia dibalas gitu. Biarin aja dia gitu, biar penasaran dia gitu kamunya ya. Misalnya dia ngajak kamu jalan gitu. Kamu yang kayak, enggak gitu. Enggak lah beb, aku di rumah aja lah, kebetulan aku gitu ya. Sengaja kamu kayak nolak-nolakin dia gitu. Jual-jual mahal gitu ya. Jual-jual mahal. Karena dengan jual mahal itu kamu berharap bahwa dia akan lebih menghargai ya, dia akan lebih menghargai penerimaannya kamu atas kehadirannya dia gitu ya. Dia akan menghargai momen-momen ketika bersama dengan kamu. Jadi ibaratnya tanda kutip kamu nggak gampangan ngasih dia waktu, ngasih dia apa yang dia mau. Nah, pada akhirnya begitu ya. Model mainnya kamu setidaknya sampai bulan 3 2024 gitu ya. Nah, dalam hatinya kamu bisa ketawa. Kamu ketawa-ketawa di situ gitu ya. Nah, udah tuh, biarin aja kamu di situ tuh. Harap-harap cemas, nunggu kapan aku balas chatting kamu gitu-gitu ya. Reject aja handphone panggilan teleponnya dia. Nah, kamu gitu-gitu ya. Tetapi tentu hal demikian itu tuh kayak yang bikin kamu juga kembali merasa pasti gitu ya, bahwa si dia itu tuh adalah menginginkan untuk tetap bersama dengan kamu. Karena beberapa di antara kalian mungkin kamu sempat yang kepikiran ya, dia sikapnya seperti ini apa karena dia udah nggak mau sama aku gitu-gitu kan. Nah, tetapi melihat si pasangannya kamu berubah, kamu ternyata dia masih mau kok gitu ya. Dulu kamu bisa mikir, apa dia udah nggak peduli ya, apa dia udah nggak ada cinta di sana, apa aku sebentar lagi akan ditinggalkan ini ya sama dia. Buktinya dia kok kayak nggak ngapa-ngapain dalam hubungan, menelantarkan aku, membiarkan aku gitu, marah-marahin aku gitu. Nah, tetapi nanti dari peragaan-peragaannya si pasangan kamu, di situ datang jadi tenang kamunya gitu ya. Datang jadi mantap dan yakin kamunya, memang betul ya, baik-baik ajanya ini hubungannya ya. Hanya saja ya begitulah masanya. Buktinya tuh sekarang dia sibuk ke aku, ngambil hati aku, ngambil perhatiannya aku gitu ya, bela-belain untuk nemenin aku. Nah, kira-kira gitu ya. Lebih lembut dia ke aku gitu ya. Jadi di situ tuh kamu gini, kalau mari tangkep ya, kamu kalau pasangannya kamu baik, kamu nampaknya akan jauh lebih baik gitu ya. Nampaknya mari ya. Jadi ibaratnya gini, kalau pasangannya kamu ngasih kamu 1, kalaupun kamu nggak bisa ngasih 2, ngasih 3, tapi pasti kamu akan mengusahakan mengembalikan yang 1 itu gitu. Ya kan, di sana. Dia perhatian sama kamu akan lebih perhatian pada dia. Bisa seperti itu ya. Dia royal ke kamu, kamu bisa lebih royal gitu. Ya, atau ya kamu juga akan kamu tahu diri gitu. Nah, kamu tahu diri. Dia begini ya ke aku ya. Dalam sisi baik ya. Ya udah, aku juga akan seperti itu. Gitu kamunya langsung ya. Tahu diri, tahu adab, tahu untung gitu ya bahasanya kan. Nggak tahu untung kamu itu kan artinya orang nggak tahu ini ya, balas menghargai pemberian kan gitu kan. Nah, tapi kamu di sana itu tuh paham gitu. Jadi ketika dia udah menyenangkan hatimu, kamu pun akhirnya jadi tergerak gitu loh. Ya udahlah, yang sempat kamunya tadi agak-agak cuek-cuek sama dia gitu ya, kamu bisa kayak yang agak-agak melawan gitu ya, tanda kutip ke dia. Kamu bisa nanti udah deh, nggak usah kayak gini sikapnya aku loh gitu ya. Jadi kamu yang udahlah, kalau dia baik aku juga kembali baik lah gitu ya. Kalau dia perhatian ya udah, aku juga akan perhatian sama dia. Lah orang memang soalnya kamu cinta kan, ya orang kamu sayang gitu kan. Jadi kayak yang ya untuk menolak-nolak
misalnya ya, kamu sempat nolak beberapa kali ajakannya dia untuk ketemu gitu ya, dengan alasan kamu tanda kutip mau ngerjain dia. Nah, karena kamu memang butuh itu gitu ya untuk jalan ketemuan dengan dia. Nah, pada akhirnya kamu ya kan aku maunya ini, ya sudah gitu ya. Nah, untuk berikutnya ketika dia ngajak, ya oke, ayo gitu. Jadi kayak kamu kembali nice gitu ya. Karena kamu gak mau ngelewatin, menikmati masa-masa intim gitu loh. Bukan hanya masa-masa jual mahal egonya kamu secara pride gitu ya. Egonya kamu yang seneng ngerjain orang, kamu gak mentok sampai di situ ya. Kamu naik lagi yang kayak, oh dia sudah ada kok, kan ini yang aku mau ya, gitu ya. Dia udah hadir kok dalam hidupnya aku. Ya udah, ini aku mau, ya udah, gitu ya. Ya aku nggak akan lewatin kesempatan ini, gitu. Jadi nampaknya Mari ya akan lebih oke ya, akan lebih tanda kutip romantis nanti ya hubungan kamu dengan si pasangannya kamu, setidaknya hingga akhir bulan Januari, Februari, sampai akhir Maret gitu ya, setidaknya sampai di situ. Tapi ya saya doakan semoga situasi yang memang menyenangkan hatinya kamu ini tuh akan bisa berkelanjutan sampai panjang gitu ya. Lebih sering lah maunya, harapannya Mari kamu berbahagia ya dalam hidupnya kamu gitu ya, daripada menghadapi situasi-situasi yang menyakitkan bagimu. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah memang pembacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisial pasanganmu. Untuk zodiak tentu saja hanya akan nunjukin zodiak pasangannya kamu ya. Baik, kita mulai dari Scorpio. Di sini ada Virgo, berikut ada energi dari Libra, ada energi dari Gemini di situ, energi dari Virgo lagi, ini energi dari Capricorn, ini ada energi dari Cancer, ada energi dari Capricorn, ada energi dari Sagittarius di sini ya. Oke, masuk kita ke inisial M, inisial T ada di sini tali, M ada mewah, S ada sayang, Y ada Yanto, D ada dua, W ada wanita, I istimewa, V vitamin, dan ditutup oleh inisial G, ada gelas di sana ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.